Selamat datang kembali di Big Ball, tempat bola-bola kecil menceritakan kisah dunia terbesar. Episode lalu kita berakhir dengan dunia yang terbagi dua, US versus Uni Soviet. Kali ini, kita menyelami momen-momen terpanas Perang Dingin. Perang dingin tapi panas, bingung kan? Sama. Pokoknya bersiaplah untuk nuklir, invasi, revolusi, dan bola-bola negara yang marah. Jadi sekali lagi kita ingatkan, jangan lupa tarik selimut, siapkan kopi, popcorn, atau cemilan, karena kita akan menjelajahi dunia lewat cerita ini. Juni 1950, dunia baru saja tenang dari Perang Dunia, lalu boom! Korea Utara menyerbu ke selatan. Dalam hitungan hari, Seoul jatuh. Jatuh apa bro? Jatuh hati? Jatuh cinta? Seperti drama Korea? Bisa diem dulu nggak? Lagi ngomong serius ini. Ini bukan sekadar konflik lokal. Ini adalah duel ideologi, komunisme versus demokrasi. Selatan harus kembali ke pelukan revolusi. Komunisme adalah masa depan. Kami punya suara sendiri. Kami ingin bebas. Kebebasan sedang diserang. Kami tidak akan tinggal diam. Kirim tank dan penasihat. Korea Utara tidak sendirian. US langsung memimpin pasukan PBB. 1 helikopter, 2, 3, ratusan tentara. Uni Soviet tak turun langsung tapi dukungannya jelas. Dan lihat siapa yang mengintip dari perbatasan. Tapi perang tak sesederhana itu, Bung. Pasukan PBB berhasil mendorong balik ke utara, lalu Tiongkok masuk. Musim dingin brutal, medan pegunungan, dan gelombang serangan. Kedua pihak mengalami kekalahan dan kemenangan. Kalah lagi, menang lagi, lalu kalah, lalu menang, terus kalah, terus Stop! Udah cukup! Intinya mereka kalah menang bolak-balik tanpa ujung. Kami menderita, tapi kami berdiri. Kami tidak akan menyerah. Akhirnya, tahun 1953, gencatan senjata ditandatangani, tapi perdamaian, Gak pernah resmi, DMZ terbentuk, zona tanpa senyum. Perang Korea bukan hanya tentang dua negara. Itu pertarungan global, prolog dari semua drama perang dingin berikutnya. Tahun 1962, mungkin inilah titik paling menakutkan dalam sejarah modern. Benar, hanya satu tombol yang memisahkan dunia dari kehancuran nuklir. Dan semua berawal dari pulau kecil bernama Kuba! Itu kan bukan bagianmu untuk bicara. Ya nggak apa-apa, kan biar rame. Hehehe. Jadi bayangkan, Uni Soviet diam-diam mengirim rudal nuklir ke Kuba. Hanya 145 km dari daratan Amerika. Itu kayak tetangga masang roket di pagar rumahmu. Dan Amerika Serikat, mereka tidak senang. Kamu tidak bisa parkir nuklir di halaman belakangku. Ini pelanggaran serius. Ini hanya tindakan pelindungan, menyeimbangkan kekuatan. Kapal Soviet, berhenti atau kami tembak. Ini bukan permainan. Jangan uji kesabaran Moskow. Kita sama-sama punya tombol. Bisakah aku kembali jadi resort pantai saja? Aku cuma mau mojito dan turis. Tapi tunggu, kenapa Uni Soviet nekat taruh rudal di Kuba? Balas dendam. Sebelumnya Amerika Serikat taruh rudal di Turki, dekat Uni Soviet. Oh, jadi ini kayak adu siapa lebih dekat gitu ya? Tepat, Bung. Jadi itu bisa dibilang diplomasi level taman kanak-kanak, tapi dengan senjata nuklir. Dunia menahan napas, siaran radio penuh dengan ketegangan. Sekolah-sekolah Amerika akhirnya bikin latihan duck and cover. Semacam itu akan selamatkan mereka dari ledakan nuklir. Lucu sekaligus tragis sih ini. Tolong semua duduk dan bicara baik-baik. Aku tidak mau meledak. Aku hanya sebuah pulau kecil saja. Baiklah, tapi jangan coba lagi. Oke dicatat, tapi aku tidak janji. Untungnya, kedua pihak mundur selangkah. Uni Soviet setuju menarik rudal dari Kuba. Dan Amerika Serikat juga secara diam-diam menarik rudal mereka dari Turki. Semua orang menyebutnya kemenangan diplomasi. Tapi dunia tahu, kita hanya beruntung tidak hancur. Sejak itu, jalur komunikasi langsung dibuat antara Washington dan Moskow. Waduh, makin lancar aja bahasa Inggrisnya, Bang. Serius dikit bisa? Oke, balik lagi. Dan pelajaran moralnya adalah? Jangan main rudal di halaman orang. Sudah ku bilang, serius dikit. Susah kau ya ku tengok. Oke, sekarang kita pindah tempat ya. Atau seperti yang dijuluki para tentara yang pernah berperang, hutan itu selalu penuh dengan mimpi buruk. Pohon di mana-mana, perangkap di bawah tanah, serta musuh yang tidak terlihat. Ini bukan perang dunia kedua, ini perang gerilya. Dan yang jelas saat itu Amerika belum siap. Di utara, pemerintahan komunis yang dipimpin oleh Ho Chi Minh didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok. Di selatan, pemerintahan yang didukung Amerika Serikat mencoba bertahan di tengah korupsi serta ketidakstabilan. Demokrasi harus dilindungi. Kami datang bawa kebebasan dan McD. Tapi kami tak terlihat dan kami kenal setiap inci hutan ini. Kirim senjata ke utara, cepat. Aku suka ini. Amerika akan sibuk lama. Kenapa semua dedaunan terasa memusuhi? Kami bukan pasukan, kami adalah bayangan. Amerika Serikat terus menambah pasukan, dari ribuan, puluhan, hingga menjadi ratusan ribu. Tapi semakin banyak mereka datang, semakin sulit juga mereka pulang. Bang Toib versi bola negara ya bang?
Dan jangan lupakan bom. Banyak sekali bom. Napalm, lalu Agent Orange, semua itu dilakukan untuk membersihkan hutan. Tapi justru membuat rakyat lokal semakin benci. Tahun demi tahun, perang tak kunjung selesai. Televisi Amerika menayangkan kekejaman perang setiap malam. Rakyat mulai bertanya, kenapa kita di sini? Bawa pulang pasukan kami. Ini bukan perang kami. Kita tidak bisa kalah, tapi sepertinya kita juga tak bisa menang. Ladangku terbakar, rumahku hilang. Siapa sebenarnya penjahatnya? Kami di sini untuk membantu. Aku harus pergi. Ini terlalu rumit. Pergilah, ini tanah kami. Jangan lagi ganggu. Akhirnya, Amerika Serikat mundur. Dan pada tahun 1975, Saigon jatuh. Vietnam bersatu, di bawah bendera merah tentunya. Aku utuh lagi. Aku komunis dan aku bangga. Perang Vietnam mengajarkan dunia bahwa kekuatan militer tidak selalu menjamin kemenangan. Dan terkadang dalam hutan musuh paling berbahaya adalah bayangan. Tahun 1979, Uni Soviet menginvasi Afghanistan. Banyak yang bilang ini Vietnam versi Soviet, dan ya, mereka nggak salah sih. Uni Soviet berharap operasi militer singkat, tapi Afghanistan bukan medan yang mudah. Pegunungan tinggi, suku-suku lokal keras kepala, dan sejarah panjang melawan penjajah. Lalu, masuklah Amerika Serikat secara perlahan dan tidak secara langsung. Operasi rahasia, dukungan tersembunyi, kiriman senjata diam-diam. Tujuannya, membuat hidup Uni Soviet semenyakitkan mungkin. Aku datang membawa ketertiban dan kesetaraan. Ini semua demi pembangunan. Kamu tidak diundang dan kamu juga tidak paham tanah ini. Kami akan membangun sekolah dan jalan. Kalian suatu saat akan berterima kasih. Kami lebih suka kebebasan daripada jalan. Kiriman kebebasan rahasia. Ini Rudolf Stinger untuk Anda. Sebentar, itu kan bukan senjata lokal. Siapa tahu, dunia ini kan selalu penuh kejutan. Tempat ini milik kami. Salju dan darah tak akan bisa mengusir kami dari tanah kami sendiri. Aku menyesal atas segalanya. Tahun demi tahun, Uni Soviet makin tenggelam dalam konflik. Ratusan ribu tentara berperang, tapi tetap tidak ada kemenangan. 1989, Uni Soviet kemudian mundur. Kalah tanpa pengakuan, tapi harga moral dan ekonomi sangat mahal. Nah, satu lagi kemenangan untuk kebebasan. Hori! Tapi perang belum selesai. Ini baru bab berikutnya. Afghanistan mengusir imperium. Tapi juga membuka pintu ke dekade konflik berikutnya. Ketegangan tak hanya terjadi di Eropa atau Asia. Waduh, jadi di mana aja, Bang? Ya, di mana aja, Bung. Perang dingin menjadi global. Dunia jadi papan catur ideologi. Dari Kuba sampai Chili, dari Angola sampai Nicaragua, medan proksi selalu bermunculan ya, Bang. Oh, kudeta, pemberontakan, perang saudara. Rakyat bingung, siapa benar, siapa salah. Mau demokrasi? Versi kami tentu saja. Termasuk bisnis, pasar bebas, dan pinjaman dengan bunga. Bangkitlah kamerad, runtuhkan kapitalisme. Semua untuk rakyat pekerja. Aku ikut revolusi. Aku dapat roket, tapi juga embargo. EU punya presiden terpilih, tapi katanya terlalu kiri. Tenang, kami punya pengganti yang lebih patuh. Jangan biarkan imperialis mengendalikanmu. Kami cuma ingin hidup damai. Kiri, kanan, semua kasih senjata, tapi tak ada yang kasih nasi. Demi stabilitas, kadang memang perlu kekerasan. Demi revolusi, kadang perlu pengorbanan. Bisa aku dapat sekolah dan makanan saja? Dalam banyak kasus, selalu saja rakyat jadi korban utama. Siapa yang bertarung? Ideologi dari jauh? Yang menderita? Tentu saja mereka yang tinggal di sini. Setiap bantuan punya harga. Setiap pilihan punya risiko. Tapi kami bukan pion, kami berhak hidup juga. Perang dingin memang dingin. Bagi dua, superpower. Tapi di banyak tempat lain ia sangat panas.